Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mari saudara, sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk kita melangkah di hari yang baru ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berkarya lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, besok kita akan merayakan Natal, merayakan hari kelahiran dari Sang Juru Selamat kita. Dan saya percaya bahwa kita semua, walaupun mungkin saat-saat ini situasi dan keadaan mungkin sangat-sangat berat bagi kita. Kita berada di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak bersahabat dengan kita. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita menyambut, di dalam kita merayakan hari Natal, menyambut hari kelahiran dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami ambil dari Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, kita akan baca beberapa ayat di sana, mulai dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya." Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari ini kita pasti mendengarkan khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang bicara tentang kelahiran dari Yesus, yang berbicara tentang damai sejahtera, yang berbicara tentang sukacita, yang berbicara tentang keselamatan. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan berbicara tentang sikap Maria terhadap kehendak Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini, ada dua hal yang ingin kami sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang Maria adalah Maria meyakini bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu itu Maria dan Yusuf belum menikah. Mereka masih bertunangan. Tetapi tiba-tiba diberitakan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti ini bukanlah kabar yang menyenangkan saudara. Bukanlah kabar yang mengenakan.
Tetapi secara manusia ini adalah kabar buruk, karena ini menyangkut nama baik Maria dan keluarganya. Tetapi Maria memiliki satu sikap yang luar biasa. Maria meyakini apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupnya adalah perkara yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang pertama yang dapat kita lihat dari pribadi seorang wanita yang bernama Maria. Dia memiliki satu keyakinan dalam kehidupannya bahwa semua rencana Tuhan dalam hidupnya itu sudah pasti yang terbaik. Itu yang terbaik. Dia meyakini Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa untuk hidupnya. Sikap yang perlu kita contohi dari Maria, saudara. Mari lewat kehidupan Maria ini, saudara, ini membawa satu pelajaran bagi kita, bagi saya dan bagi saudara, bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu adalah sesuatu yang terbaik. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini adalah Maria taat pada kehendak Allah. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan tentang apa yang akan dialami oleh Maria, saudara, Maria taat kepada apa yang sudah Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin dia harus melewati resiko, ia harus melewati tantangan, ia harus melewati ejekan-ejekan dari orang lain terhadap Maria. Karena pastilah orang akan berkata bahwa Maria ini adalah wanita yang tidak baik karena mengandung atau hamil di luar nikah, memiliki anak di luar nikah. Tetapi kita dapat melihat satu totalitas Maria kepada Tuhan, dan totalitas itu dia tunjukkan lewat ketaatannya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, terkadang Tuhan menuntut totalitas kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut keteguhan kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan menuntut kesetiaan kita kepada Tuhan untuk melakukan semua kehendak Tuhan, untuk melakukan semua yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin secara manusia itu bertentangan dengan hati nurani kita, bertentangan dengan keinginan kita, saudara. Tetapi kita mau belajar kepada Maria, saudara. Maria itu dia tetap taat pada kehendak Tuhan. Karena Maria tahu ketika dia taat kepada Tuhan, maka ia akan melihat perkara-perkara yang indah yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini dua hal dari Maria bisa kita jadikan sebuah pelajaran, sebuah perenungan bagi saya dan bagi saudara. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Maria. Yang pertama, Maria meyakini bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidupnya. Dan yang kedua, Maria taat pada kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan
yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melangkah di hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Kami terlalu yakin tangan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.